Yang pertama apa? Prasangka itu pasti membuatmu tidak tenang. Jadi beban. Kenapa? Tadi kan prasangka itu kan selalu negatif. Ya meletakkan sesuatu yang negatif dalam diri kita itu kan sebenarnya meletakkan kotoran, meletakkan penyakit yang membuat kita tidak tenang. Baik, kita lanjutkan. Orang itu kalau sudah berprasangka tidak bisa belok. Itu ada quote dari Roger Bacon. Kata dia, lebih mudah bagi seseorang untuk membakar rumahnya sendiri daripada menghilangkan prasangka buruknya. Kita itu kalau sudah berprasangka itu ngototnya luar biasa sudah. Kita merasa, yo aku yang benar, ya aku yang lurus, yang lain itu jelek semua. Temanku yang itu wah itu sudah rusak. Itu prasangka-prasangka ini biasanya kita terus jadi kaku. Makanya kata Roger Bacon, lebih mudah bagi seseorang membakar rumahnya sendiri daripada menghilangkan prasangka buruknya. Oke, ada lagi nih. Kalimatnya Robert Heinlein. Kata dia, engkau dapat mempengaruhi ribuan orang dengan memanfaatkan prasangka mereka lebih cepat daripada meyakinkan satu orang saja dengan logika. Kalau kita ngajari yang logis-logis, yang masuk akal, itu lama. Satu orang saja bisa sangat lama. Tapi kita menyebarkan kebencian melalui prasangka-prasangka bisa cepat. Itulah manusia. Kalau sudah kesenggol emosinya, cepat dipengaruhi. Maka kata Heinlein, engkau dapat mempengaruhi ribuan orang dengan memanfaatkan prasangka mereka lebih cepat daripada meyakinkan orang dengan logika. Baik, kita lanjutkan. Pak, prasangka itu apa sejelek itu, Pak? Ya namanya saja prasangka itu negatif. Tapi memang sedikit-sedikit ya ada untungnya. Tapi lebih banyak ruginya. Coba kita lihat ya. Apa untungnya prasangka? Prasangka itu bisa menguatkan status sosial kita. Kedudukan sosial kita di tengah masyarakat ketika perilaku prasangka ini jadi norma di kelompok kita. Kayak gini loh misalnya, di masyarakat saya Pak, masyarakatnya itu membenci orang aliran ini misalnya. Loh, sampean ada di situ, kemudian juga berprasangka yang sama, itu sampean dianggap bagian dari kita. Posisi sosial kita kuat gitu loh. Itu diantara keuntungannya. Oh, kamu kelompokku berarti kamu grupku, kita CS, kita. Nah, ini keuntungan pertama begitu. Secara sosial, kita menegaskan status kita di tengah masyarakat kita. Dengan mengikuti prasangka yang ada di sana. Nah, yang kedua, menguatkan ikatan sosial di antara kita. Aku berprasangka seperti itu, kamu juga berprasangka seperti itu, ya kita berarti sama ya. Nah, jadi lebih menguatkan identitas bersama. Itulah keuntungannya. Tapi ruginya jauh lebih banyak. Yang pertama apa? Prasangka itu pasti membuatmu tidak tenang. Jadi beban. Kenapa? Tadi kan prasangka itu kan selalu negatif. Ya meletakkan sesuatu yang negatif dalam diri kita itu kan sebenarnya meletakkan kotoran, meletakkan penyakit yang membuat kita tidak tenang. Dulu kita pernah belajar clear mind, bagaimana membersihkan pikiran dari hal-hal yang negatif. Kalau di prasangka, sebaliknya malah secara sengaja meletakkan hal yang negatif. Jadi, ini efek pertama.
Efek kedua, ketika kita berprasangka, yang muncul pasti emosi yang negatif. Kita kecewa, kita takut, kita khawatir, itu kan emosinya itu kan apa? Karena kita merasa sedang di depan orang yang kita anggap negatif. Yang terpancing emosi dari kita pasti emosi negatif. Kalau kita lebih kuat dari dia, ya kita terus mungkin marah. Kalau kita lebih lemah, kita jadinya takut. Selalu emosinya negatif. Jangan-jangan orang yang kita prasangkai tidak ngerti apa-apa. Kita heboh sendiri, sibuk sendiri, stres sendiri, negatif sendiri. Oh, itu lebih ngeri. Teman kita yang kita prasangkai tenang saja, tapi kita pontang-panting menata hati, stres jadi beban. Nanti teman kita tanya, kamu itu ngapain? Kok heboh karepe dhewe? Ya karena itu tadi, kita meletakkan beban di hati kita, kita memicu lahirnya emosi yang negatif. Yang ketiga, memicu munculnya trust issue. Trust issue itu membuat kita tidak mudah percaya, selalu curiga. Kecurigaan tentu saja merusak kebersamaan. Hidup bersama kok dasarnya tidak saling percaya tapi saling curiga, lelah. Tiap hari dicurigai atau tiap hari mencurigai itu kan lelah. Kamu sejak pagi tidak ketemu ngapain aja? Wah, itu kan lelah. Terus kamu harus nyari-nyari alasan, cerita ini, cerita itu. Sama-sama tidak tenang. Hidup bersama yang sama-sama tidak tenang, sama-sama curiga, sama-sama tidak percaya, akan melelahkan. Boleh ditanya orang yang seperti itu. Dia akan capek. Baik, jadi ya tentu saja merusak kebersamaan. Misalnya sekarang, wah, kalian punya sahabat baik berpisah misalnya. Dan dasarnya tidak saling percaya. Wah, tak tinggal ngaji ini, temanku di kamar, jangan-jangan ngapain dia. Wah, semoga dompetku aman. Semoga laptopku tetap di tempatnya. Semoga ya karena kamu saling curiga. Maka itu efek ruginya ketika kita berprasangka. Ada lagi, ya kalau yang keempat ini tentu saja memicu mudah lahir konflik. Kalau sudah konflik itu biasanya sulit sekali kita memegangi keadilan. Konflik itu logikanya menang kalah sudah. Adil dan tidak adil belakangan. Ini yang sering terjadi ketika kita berprasangka, akhirnya menganggap orang buruk. Mungkin yang dianggap ngerti, sebaliknya karena kita musuhi terus, dia balik musuhi kita, konflik sudah. Kalau sudah konflik, ya siapa menang, siapa kalah. Cuma itu logikanya. Keadilan mungkin tidak terlalu diutamakan ketika konflik lahir. Terus efek prasangka lagi, kalau yang kita prasangka itu orang-orang sekeliling kita, ya akhirnya lahir situasi, lahir circle, lahir lingkungan yang negatif. Lingkungan kita adalah lingkungan orang yang saling curiga, orang yang saling berprasangka, orang yang tidak saling percaya. Ini kan lingkungan yang negatif. Apa enaknya hidup di lingkungan semacam ini? Nah, jadi itu efek negatifnya. Yang terakhir, sebenarnya masih banyak. Ini saya batasi beberapa ini ya, ini keterbatasannya PowerPoint. Tidak bisa banyak-banyak, tapi paling tidak kalian sadar ada efek negatif banyak. Kalian jadi terbatasi dan membatasi saat ingin mengembangkan diri. Karena di persepsi negatif, kalian jadi terbatasi, baik yang mempersepsi maupun yang dipersepsi. Tidak bebas. Kita diawasi terus karena dicurigai,
Kita juga capek ngawasi terus, khawatir yang kita curigai membalas. Akhirnya energi kita habis untuk saling berprasangka. Waktu untuk mengembangkan diri jadi sangat terbatas. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, tapi prasangka dikit-dikit kan ada untungnya. Ya, ada untungnya, tapi banyak ruginya. Tapi kan menguatkan ikatan sosial, Pak. Ada banyak jalan untuk menguatkan ikatan sosial. Selain berprasangka, masih ada banyak sekali jalan yang membuat kita bisa kompak. Tidak harus melalui jalur prasangka. Oke, itu ya. Kalau ada yang tanya, nanti jawabannya itu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat. Kali ini kita mulai agak psikologis ya. Kita ngecek diri kita. Nggak tahu nanti materinya habisnya jam berapa. Yang penting bisa tuntas sebelum bertanya jawab. Nah, coba kita cek. Kita ini orang yang mudah berprasangka atau tidak? Yang pertama, ayo introspeksi. Kita ini suka ndak menghakimi buruknya orang lain. Memvonis, menghakimi, menuduh. Kalau kita punya kebiasaan begitu, kemungkinan kita akan mudah berprasangka. Jadi ini ciri pertama sudah. Saya ndak tahu, ternyata orang tipe hakim itu banyak meskipun ndak dibayar. Ya, kalau hakim beneran enak, menghakimi dibayar. Kita sering menghakimi meskipun tidak dibayar. Jadi apa-apa kita vonis. Sesat kamu. Wah, itu kita sering begitu. Rusak kamu. Wah, itu. Jadi menghakimi dari sisi keburukannya ya. Kemungkinan kita termasuk yang mudah berprasangka. Yang kedua, kalau sudah menghakimi, gengsinya muncul. Terus tidak mau meskipun melihat fakta. Melihat fakta nyata, konkret, dia tidak mau ngakui. Itu pura-pura saja. Wah, itu pencitraan saja. Wah, itu acting saja. Wah, itu sudah selesai. Menyangkal. Jadi dikasih argumen apa saja tidak masuk. Satu-satunya yang dia pegangi klaimnya tadi, vonisnya tadi. Kalau kita punya tipe yang seperti ini, ayo kita perbaiki diri kita. Yang ketiga, senantiasa memberi label negatif. Jadi label negatif itu selalu dilihat sisi buruknya saja. Ada banyak yang baik di ruangan ini, tapi yang dicari yang buruk. Nah, itu kemungkinan kita tipe orang yang mudah berprasangka. Dari ngaji yang 2 jam ini misalnya, mungkin 50% lebih hal-hal baik. Hanya beberapa yang buruk. Tapi yang diperhatikan yang buruk itu saja. Misalnya, enggak semuanya Pak dapat minum Pak, cuma separuh. Yang diceritakan ini kemana-mana. Wah, saya tadi malam ngaji, jauh-jauh ngaji, enggak kebagian minum. Enak yang duduk di luar bisa nambah bolak-balik misalnya. Yang dilihat itunya dong. Padahal ada banyak hal baik yang lain. Kamu fokus ke situnya. Nah, kemungkinan kamu tipe orang yang mudah berprasangka. Yang keempat, tipe yang mudah khawatir. Wah, jangan-jangan dia mencurangi saya ini. Jangan-jangan dosen ini cuma ingin membuat saya susah saja. Tiap hari tugas terus. Nah, ini kamu curiga, mulai berprasangka. Jadi orang baik pun kamu curigai. Itu kemungkinan kamu tipe orang yang mudah berprasangka. Bahkan orang bantu kamu pun kamu curigai. Kamu sudah minta tolong, dibantu, tapi paling bantunya juga ndak ikhlas-ikhlas amat kok paling dia. Nah, ayo wes. Pikiranmu pokoknya negatif terus. Saya membayangkan betapa lelahnya dirimu kalau kamu tipe yang seperti ini.
Mungkin tidurmu saja tidak nyenyak, pikiranmu berat sekali, melihat apa-apa serba negatif. Jangan-jangan kamu tidur saja khawatir, saya mau tidur sih, tapi nanti kalau teman saya tiba-tiba ganggu atau teman-teman, tidak jadi tidur. Baik, ini introspeksi ya. Semoga teman-teman tidak ada di 4 ini, biar tidak mudah berprasangka. Kita lanjutkan. Sekarang kita latihan coba. Jalannya apa sih untuk mengurangi prasangka yang buruk? Ini latihan ya untuk kita. Ada banyak jalan. Yang pertama tentu saja pendidikan. Jadi pendidikan penting. Kayak tadi kok ada orang sudah lihat faktanya kok masih nggak mau nerima. Ini sudah sangat masuk akal loh, tapi dia masih kukuh dengan prasangkanya. Oh, mungkin jangan-jangan level pendidikannya. Maka pendidikan penting. Yang kedua, self-esteem. Kebanggaan diri, harga diri. Penting untuk membuat orang tidak mudah berprasangka. Orang berprasangka itu kan sebenarnya diam-diam dia juga kurang mantap, kurang yakin dengan dirinya. Dia mencari validasi, mencari penegasan benar dan baiknya dirinya dengan cara menegaskan buruknya yang lain. Kalau kita mantap dengan diri kita, kokoh dengan kebaikan, kehormatan kita, kita sebenarnya tidak terlalu perlu untuk nuduh sini, nuduh sana. Saya yakin saya benar kok. Ya sudah. Ya monggo saja yang lain seperti apa. Saya yakin saya baik. Insya Allah saya ada di jalan yang benar misalnya. Yang lain seperti apa? Mungkin ada orang baik di sekeliling saya, ada orang buruk juga, monggo saja. Kita tidak terlalu heboh, tidak terlalu sibuk nembak kiri, nembak kanan untuk mencari salahnya orang lain. Karena kadang-kadang orang yang sibuk sekali ingin mengungkap bahwa orang lain itu salah, biasanya dia belum terlalu yakin juga dengan kebenarannya sendiri. Itulah kenapa cara dia menegaskan bahwa saya benar, itu loh orang lain salah. Berarti yang benar yang kayak saya ini. Yang ketiga, mengurangi prasangka buruk bisa dilakukan antara lain melalui agama. Nah, kalau ini ya sudah pasti norma-norma, nilai-nilai moral agama akan memudahkan kita untuk tidak banyak berprasangka. Kita diminta tulus, kita diminta jujur, kita diminta tidak sombong, kita diminta tidak zalim. Ini kan dalam rangka bisa menghalangi prasangka-prasangka. Kalau moral, spiritual, agama masih sulit, ya hukum lah. Main, merugikan orang lain, menyakiti hati orang lain, menzolimi orang lain. Nah, kalau di situ hukum bisa main. Meskipun mungkin masih belum ada undang-undang tentang ghibah misalnya. KUHP nomor sekian-sekian, orang yang ngerasani tetangganya misalnya, enggak ada. Jadi ya... Tapi hukum bisa, kalau memang terlalu parah efeknya, misalnya prasangkamu keterlaluan, merusak nama baiknya orang, menghancurkan kehormatannya orang, nah hukum bisa turun. Maka kesadaran tentang hukum bisa mengurangi prasangka-prasangka. Mungkin juga bisa lewat jalur sosial. Lewat jalur sosial itu kebersamaan di tengah masyarakat. Kalau kita dekat, kita akrab, saling empatik, ya tidak muncul prasangka-prasangka buruk di tengah-tengah kita. Kita punya tujuan bersama, kita ingin nyaman bersama-sama, kita ingin saling mendukung di tengah masyarakat kita. Inilah tujuan bersama namanya. Bisa meminimalisir lahirnya prasangka-prasangka. Dan tidak kalah pentingnya yang terakhir, mari kita putus siklus prasangka.
tuduhan-tuduhan tidak berdasar, anggapan-anggapan negatif. Mari kita putus, jangan diwariskan lagi, jangan diwariskan lagi. Siklusnya kita tutup, kita memulai kehidupan baru yang lebih positif, bersih dari prasangka-prasangka buruk. Diingat-ingat prasangka tadi definisinya anggapan negatif yang tanpa dasar. Nah, yang seperti ini yang harus kita hentikan. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kita sendiri ternyata orang yang berprasangka itu, apa yang harus kita lakukan? Pak, saya ternyata kemarin berprasangka, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, cari sebabnya, akarnya dari mana. Saya itu kok tiap kali lihat orang kayak gitu, saya anggap ini orang jahat. Itu akarnya di mana sih, kapan? Ini dalam rangka kita mencari obatnya. Kemudian, kok itu berhubungan dengan orang sekeliling kita? Untuk menghindari prasangka, justru ayo lebih dekat dengan dia. Ayo berinteraksi dengan lebih terbuka. Biar terbukti bahwa prasangka kita keliru. Ini kemarin saya hanya curiga saja. Saya hanya nebak-nebak saja. Nah, kalau kita tambah dekat, tambah ngerti. Oh, ternyata dia memang orang baik. Oh, ternyata memang dia orang yang layak dihormati. Itu ketika kita dekat. Jangan avoidant tadi, kita menjauh. Kalau kita menjauh, ya tak kenal maka tak aruf. Tak kenal maka ya tak sayang. Jadi ayo mendekat ya, biar kita saling kenal, biar kita ngerti aslinya. Jangan hanya dilihat casingnya. Dilihat dari luar mungkin kesan kita buruk, tapi mungkin bergaul tambah lama ya kita semakin sadar bahwa ternyata dia orang baik. Nah, bisa begitu. Pak, saya begitu, Pak. Saya mendekat lama-lama, ternyata prasangka saya benar, Pak. Dia bukan orang baik. Yo, tapi kan sekarang ketika kita nemu bukti, nemu fakta, kenyataannya memang dia bukan orang baik, tapi kan sekarang bukan lagi prasangka. Bukan lagi kira-kira, tapi kita sudah punya dasarnya. Kalau yang awal tadi kita masih ngarang imajinasi kita, bayangan kita. Sekarang setelah dekat, ternyata memang benar begitu. Ini loh buktinya. Saya sudah sebulan dekat sama dia loh. Ini faktanya saya banyak ketemu. Nah, jadi kalau sudah dekat itu yang ketiga itu kita cari bukti benar salahnya prasangka kita. Yang keempat, ada kalanya kita harus menerima saja. Mungkin kita punya tetangga yang buruk misalnya. Lain sudah punya rumah di sebelah kita, kelakuannya begitu ya sudah. Saya saja yang hati-hati. Ada kalanya begitu. Tanpa harus berpanjang prasangka buruk, ya saya tahu dia orang buruk, tapi ya sudah, mau gimana lagi. Jadi orang bertarung itu kan kuncinya dua. Dia bisa mengalahkan dan menang atau dia bisa bertahan, tidak terkalahkan. Jadi satu di antara dua. Karena saya tidak bisa mengubah dia jadi baik, ya saya harus kuat dekat dengan dia yang tidak baik. Solusinya dua itu. Nah, jadi rumusnya ada kalanya kita harus begitu. Terakhir, kita juga harus sadar bahwa kadang-kadang dalam banyak hal kita tidak kuasa untuk mengubahnya. Ada hal-hal yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah. Mungkin watak-watak yang kita curigai, kita prasangkakan tadi itu sesuatu yang sulit kita mengubahnya. Nah, itu untuk menenteramkan diri kita sendiri ya sudah di luar kuasa kita, itu sudah. Kalau di luar kuasa kita, ya kita tidak harus mati-matian capek
untuk mengubahnya nanti kita habis energi, waktu banyak. Kita kuatkan saja diri kita, kemampuan bertahan, survive, berhadapan dengan orang yang semacam itu. Baik, ini caranya ya kalau tiba-tiba muncul prasangka buruk dalam diri kita. Saya lanjutkan. Mungkin masih ada 1-2 slide lagi, setelah itu kita dialog. Jangan lupa, di antara banyak prasangka buruk keluar, ada juga yang bahaya, yaitu kita prasangka buruk pada diri kita sendiri. Ini bisa jadi sumber kegagalan kita. Kan banyak orang yang mempersepsi sangat negatif dirinya. Jadi prasangka buruk pada dirinya itu, saya kasih contoh 5 hal. Semoga malam hari ini tidak ada yang punya prasangka buruk pada dirinya seperti ini. Yang pertama, merasa dirinya bukan orang yang berguna. Saya itu tidak ada gunanya Pak hidup di muka bumi ini. Apa manfaat saya? Menyusahkan saja. Menyusahkan orang tua, menyusahkan teman, menyusahkan dosen. Saya itu serba menyusahkan. Saya tidak ada gunanya, Pak. Nah, ini namanya prasangka buruk. Kamu underestimate pada dirimu sendiri. Jadi, ini akan merusakmu. Perasaan bahwa kamu tidak berguna, tidak berharga sama sekali, itu akan merusakmu, akan jadi sumber kegagalanmu. Wong manusia itu sering saya bilang bukan paket jadi, tapi paket potensi. Loh, kamu ingin berguna seperti apa? Kamu ingin berkontribusi apa? Kamu ingin melakukan apa? Kamu masih bisa. Selama masih diberi Allah waktu, kamu masih bisa ingin apa saja. Ingin berguna untuk apa? Pada siapa? Dengan cara apa? Bisa kamu atur. Sumber daya, kekuatan, energimu masih lengkap, masih bisa dipakai. Maka jangan merasa tidak berguna. Kalau kamu merasa tidak berguna, sebenarnya kamulah yang tidak menggunakan segala fasilitas yang dianugerahkan Tuhan padamu. Kalau ingin berguna berarti ya gunakan itu sekarang untuk kemanfaatan yang lebih besar. Yang kedua, mungkin ada yang merasa seperti yang kedua ini. Pak, saya itu ya begini-begini saja sejak dulu. Mungkin nasib saya ya memang sudah digariskan begini, tidak akan berubah. Ini juga persepsi negatif pada diri kita. Menganggap diri kita sudah stuck. Tidak mungkin berkembang lagi. Ya seperti saya bilang di awal tadi, kita tergantung pikiran kita. Kalau kita menganggap diri kita selesai, sudah stuck, ya selesai berarti memang. Padahal kalau kamu mau ingin berkembang lagi, pasti kamu bisa. Tergantung caramu memprasangkai dirimu, mau prasangka buruk apa prasangka baik. Kalau prasangkamu buruk seperti ini, ya kamu sedang membangun kegagalanmu sendiri. Termasuk yang ketiga, merasa tidak mampu melewati tantangan hidup. Tidak kuat saya, Pak. Tidak mungkin saya bisa, Pak. Tidak mungkin, ya sudah selesai. Kamu sendiri yang mempersepsi dirimu sebagai tidak kuat, tidak mampu, tidak mungkin. Padahal harusnya bisa saja kok kalau kamu mau berjuang. Ya kalau kamu menyerah ya lain cerita. Tapi kalau kamu siap berjuang, apa yang tidak bisa kamu taklukkan, tidak bisa kamu lewati. Inilah yang disebut prasangka buruk pada diri sendiri. Atau mungkin ada yang seperti ini. Pak, saya merasa masa depan saya gelap, Pak. Tidak mungkin saya sukses di depan ini. Saya itu sudah tidak terlalu pinter, tidak kaya juga, kuliah aku malah filsafat. Terus kamu jadi apa? Saya besok ya Pak ya. Ya sudah. Wong yang membangun masa depan itu kan kalian sendiri. Lah kalau kalian yang ngelukro,
kamunya merasa ndak mungkin, lah ya pastinya terus jadinya kan ndak berjuang. Ya mesti saja kalau ndak berjuang ya gelap. Jadi tidak tergantung siapa-siapa dan tidak tergantung apa-apa, ya tergantung kalian sendiri. Apakah terang, apakah gelap, kan kita yang mewujudkannya. Ya kalau pengen terang, wujudkanlah. Cuma itu rumusnya gitu loh. Jangan menyiksa dirimu dengan prasangka-prasangka buruk. Yang terakhir juga begitu. Wah, ada yang tidak bisa diperbaiki nih Pak, saya itu sudah watak saya begini, mau gimana lagi? Kan ada orang begitu. Ciri saya begini, mau gimana lagi? Ya lagi-lagi saya ingatkan, manusia itu mau baik bisa, mau buruk bisa, mau berjuang dia bisa, menyerah juga bisa. Tergantung kamu milih apa untuk masa depanmu. Jadi kuncinya di kalian. Allah memberi anugerah luar biasa pada makhluk yang namanya manusia, itu adalah fasilitas untuk memilih. Jadi Allah memberikan semuanya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kamu mau milih baik, oke, buruk, oke, Allah memberi fujur dan takwa, kemampuan diilhamkan dalam diri kita. Ya besok kalau kita salah pilih, ya ada balasannya. Kita benar memilihnya juga ada pahalanya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi ini prasangka buruk pada diri kita. Yang terakhir, ini sebenarnya saya ingin bahas panjang tentang husnudzon pada Allah dan suudzon pada Allah, tapi next time ya. Tadi mungkin di sesi prasangka yang agak religius, sufistik. Tapi sengaja saya angkat ini saja dulu karena menurut saya penting berhubungan dengan suudzon pada diri kita sendiri. Kadang-kadang orang terus suudzon pada Allah, prasangka buruk pada Allah. Anggap saja ini trailernya, nanti aslinya kita bahas lebih panjang kapan-kapan. Jadi jangan sampai ada 5 anggapan ini pada Allah, akan menyusahkan kita sendiri. Yang pertama apa? Menganggap Allah tidak sayang lagi sama kita. Saya kok rasanya hidup ini susah, terus berat, terus ini mesti Allah lupa padaku. Sudah. Jangan salah, Allah itu inda dzonni abdi, kata Allah. Sesuai prasangka hambaku. Ya, kalau kita nganggapnya Allah lupa, ya sudah. Ketika kita nganggap Allah mengabaikan kita, kan kita terus suka-suka kita. Nah, hidup kita akan tambah kacau. Yang kedua, menganggap Allah mesti tidak memberi apa-apa padaku. Allah mesti tidak akan memenuhi kebutuhan-kebutuhanku. Buktinya apa? Saya minta nilai A saja tidak dikasih-kasih. Saya minta ini tidak dikasih-kasih. Saya minta itu tidak dikasih-kasih. Ini namanya prasangka buruk pada Allah. Banyak doa yang tidak terkabul bukan karena Allah tidak mengabulkan doa, tapi kita sendiri prasangka kita buruk pada Allah. Kadang-kadang kita berdoanya juga setengah hati. Ya Allah, semoga saya bisa lulus cum laude. Tapi apa mungkin ya wong saya itu nilai saya sampai sekarang kacau, ndak karu-karuan. Yang kita sendiri yang jawab sendiri, ngatur-ngatur sendiri, ya sudah. Ana inda dzonni abdi. Jadi itu yang kedua, menganggap Allah ndak akan memenuhi keperluan kebutuhanku. Yang ketiga, menyangkal kebijaksanaan Allah atas kita. Nah, kita dulu berikhtiar. Saya itu Pak, pingin kuliah fakultas kedokteran di kampus negeri. Jatuhnya malah filsafat Pak.
Gimana sih Allah itu? Nah, kita menyangkal ketetapannya Allah. Kita tidak percaya bahwa ini yang terbaik untuk kita. Ini namanya suudzon pada Allah. Kemudian yang keempat, merasa bahwa Allah mesti akan mengecewakanku. Mungkin karena aku sering maksiat, mungkin karena dosaku banyak, mesti Allah meninggalkanku, kalau aku berdoa mesti tidak dikabulkan. Ini namanya suudzon. Pada akhirnya, terus karena kita menganggap Allah tidak peduli sama kita, terus kita suka-suka kita, ya tambah hancur hidup kita. Inilah yang disebut prasangka buruk pada Allah. Makanya di banyak ajaran dari para ulama, para sufi, kita diminta husnudzon, baik pada Allah, pada sesama, bahkan pada diri kita sendiri. Disitulah nanti kita akan mendapatkan banyak manfaat, optimisme, manfaat individual maupun maslahat secara sosial. Insya Allah kalau dua ini lahir, Allah akan nambahi dengan namanya barokah. Baik, saya kira itu ya. Ini saya agak terlalu panjang sampai 9:30. Mungkin saya pertama mau cerita dulu ya Pak. Ini saya baru keluar dari rumah setelah terakhir kali keluar itu untuk sholat Jumat pekan lalu. Jadi entah kenapa ada gerakan atau tergerak hati saya ini untuk datang ke kajian ini setelah hampir sepekan gitu. Saya mendekam di rumah. Menggoalkan diri gitu. Bukan karena MU kalah tapi ya memang karena ada masalah gitu. Ya berarti mungkin saya punya ada prasangka buruk sama Allah gitu, kayak ini kenapa saya tidak bisa menjadi orang yang produktif gitu. Terus jadi hampir sepekan mendekam di rumah. Jadi saya terima kasih sudah diberikan kesempatan di sini dan ini sedikit curhat. Pertanyaannya Pak, terkait yang tadi di pemicu prasangka itu ada yang self-serving bias. Bagaimana kalau itu dibalik gitu Pak? Maksudnya ini kan kecenderungannya itu menyalahkan orang lain terkait kegagalan atau hal-hal yang negatif. Bagaimana kalau dia malah menyalahkan dirinya sendiri? Apakah itu termasuk ke bagian yang prasangka kepada dirinya sendiri atau itu mungkin itu bagian dari kayak ya biar nggak sombong aja atau gimana gitu Pak. Terus kemudian yang kedua, udah Pak, satu aja. Oke, terima kasih Mas Ajam. Silakan yang di belakang, Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajril Mualli dari kampus UIN Yogyakarta. Mengenai prasangka, yang saya dapatkan atau yang saya pahami dari penyampaian Pak Faiz dari awal tadi, bahwa prasangka juga masuk ke dalam sampai pada tahap pemahaman. Jadi agaknya prasangka tidak hanya berhenti pada sikap, tapi juga masuk ke dalam ranah pemahaman. Pemahaman artinya dalam kondisi kita sebagai manusia memahami apa-apa yang ada di sekeliling kita, baik itu berupa benda, being, ataupun teks. Maka dalam kajian hermeneutik, prasangka banyak digunakan baik sebagai sesuatu yang dianggap menjadi masalah ataupun sebagai sesuatu teori oleh para tokoh hermeneutik. Di sini mungkin ada beberapa tambahan dari saya, ada pertanyaan dan bahkan kritik. Mungkin kritiknya bukan buat Pak Faiz, tapi buat tokoh yang ada di slide tadi, Charles Swindoll. Pertama tentang tambahan dulu, saya setuju dengan prasangka
memang dinilai negatif secara umum karena selaras dengan pendapat Friedrich Schleiermacher dalam bukunya Foundation General Theory and Art of Interpretation bahwa salah satu masalah dalam masyarakat majemuk modern adalah seringnya terjadi kesalahpahaman. Dan kesalahpahaman itu salah satunya disebabkan oleh prasangka. Dalam bahasa Jerman Vorurteil. Pertanyaannya, jika prasangka dalam tahap memahami, apakah prasangka itu berada pada ranah kognitif atau berada pada ranah prakognitif? Karena jika kita tarik dari 3 pendapat tokoh yang disampaikan di slide tadi, ada Roger Bacon, kemudian Einstein, dan bahkan ada Charles Swindoll, itu agak berbeda. Einstein itu malah sama Robert Bacon itu menilai bahwa prasangka justru lebih kepada arah yang prakognitif dalam memahami. Karena ia bersifat abstrak dan ya dinamis. Karena berada pada alam bawah sadar manusia. Kalau kita tarik dari Swindoll, ya dia sifatnya kognitif. Dia sudah dipengaruhi oleh objek-objek sosial. Dan itu yang pertanyaan saya. Untuk kritik kepada Charles Swindoll, memang prasangka disebabkan atau dipicu oleh zaman wamakan, kondisi sosial tempat dan waktu. Akan tetapi agaknya terlalu berlebihan jika Swindoll mengatakan bahwa manusia itu lahir tanpa prasangka. You are not born prejudiced, karena jika kerangka prasangka yang secara reflektif itu tidak ada pada manusia, ada pada subjek, maka tidak ada kesadaran prasangka yang dapat dipicu untuk melahirkan prasangka. Mungkin itu. Pertanyaannya mudah-mudahan dapat ditangkap oleh Pak Faiz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Hani, mahasiswa dari UIN. Begini Ustadz, ini saya dari membahas materi-materi minggu lalu ya. Pernah kita bahas tentang teori konspirasi dan juga minggu kemarin itu tentang supernaturalisme. Nah di sini Ustadz, seperti yang kita tahu, baru-baru ini banyak ditanyakan tentang kota Saranjana. Nah ya, yang identik kebetulannya dengan orang Kalimantan, dan saya sendiri ini orang Kalimantan kebetulan Ustadz. Nah ya, jadi merujuk ke materi minggu lalu, itu termasuk teori konspirasi atau supernaturalisme seperti apa? Jadi ketika saya ditanya oleh orang-orang yang di luar Kalimantan, bagaimana Saranjana? Jadi jawaban saya juga bisa berbobot begitu. Menurut Ustadz Faiz seperti apa? Juga agar tidak muncul stereotip seperti itu Ustadz. Kalau orang Kalimantan pasti Saranjana seperti itu. Padahal saya bukan orang Saranjana. Ya, itu. Terima kasih, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, ada pertanyaan dari teman saya titipan. Beliau menanyakan tentang reinkarnasi. Karena beliau sendiri tampaknya sangat percaya dengan reinkarnasi Ustadz. Jadi mohon pencerahannya seperti apa. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faira, saya dari Malang. Terima kasih kesempatannya kepada panitia dan juga Pak Faiz. Pertanyaan saya ini berkaitan dengan pekerjaan saya saat ini. Jadi tadi Pak Faiz kan awal-awal menjelaskan bahwa berprasangka itu hukumnya dosa sebagaimana yang tersurat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, ini sedikit relevan dengan pekerjaan saya saat ini, yaitu sebagai akademisi dan juga praktisi hukum. Di mana kami ini sebagai jaksa, kemudian hakim, kemudian pengacara dan lain sebagainya, itu kan dalam pekerjaan itu diawali dengan adanya prasangka. Misalkan kayak menduga, diduga, disangka, didakwa dan lain sebagainya. Nah, sampai akhirnya praduga-praduga itu harus dipatahkan sendiri oleh orang yang dianggap bersalah, seperti itu Pak. Nah, apakah pertanyaan saya di sini, apakah pekerjaan saya ini termasuk berdosa karena selalu mencurigai orang gitu Pak? Karena kan yang mana konotasinya itu selalu negatif seperti itu. Tapi karena itu kan tuntutan pekerjaan kan, kalau seumpamanya misalkan di kejaksaan, nah kami
setiap sidang itu diwajibkan untuk selalu menyangka bahwa orang itu bersalah, tidak boleh menyangka orang itu benar, seperti itu Pak. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Apakah saya misalkan ini berdosa, apakah saya harus berhenti dari pekerjaan saya atau bagaimana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Izin pertama bertanya. Mungkin ini cukup mewakili keresahan dari kita yang sering kali kita alami ya. Cara menghilangkan perasaan negatif dari yang pernah mengalami trauma ya, atau kapok dari kejadian yang buruk yang kita alami. Terkadang kita pernah mengalami sebuah pengalaman yang buruk, entah trauma, kegagalan, kekecewaan. Terkadang kita selalu terbawa untuk berpikir negatif, takut overthinking, dan bahkan insecure ya. Bagaimana cara kita menghilangkan pemikiran negatif agar mampu bangkit kembali dari trauma dan stuck? Sedangkan kita setiap kali berada di lingkungan trauma yang kita alami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillah. Sebelumnya alhamdulillah sudah bisa kembali ke sini lagi setelah 1 bulan off dari pengajian. Karena kebetulan dipanggil Allah untuk datang ke dipanggil Allah untuk mendatangi rumahnya yang paling agung. Saya ada 2 pertanyaan Pak Faiz. Yang pertama ini mungkin materi 3 bulan yang lalu. Ini berkaitan dengan eksistensi manusia. Karena setiap manusia itu kan membutuhkan satu pengakuan untuk bisa dianggap eksis dalam kehidupan. Nah, tapi sisi eksis itu ketika berlebihan nanti jatuhnya menjadi sombong. Maka bagaimana kita bisa bersikap taslim, bersikap selamat untuk berada dalam sisi eksistensial kita, bahwa kita memiliki kemampuan tapi tidak berlebihan sehingga jatuhnya menjadi sombong. Kemudian yang kedua, tadi yang berkaitan dengan stereotip, yaitu stereotip itu bagaimana kemudian ketika kita sudah mengetahui bahwa mayoritas dari suatu golongan itu melakukan kejahatan atau sesuatu yang negatif, bagaimana langkah kita untuk bisa membedakan antara itu stereotip atau itu tindakan preventif kita, supaya kita tidak ikut menjadi korban dari kejahatan yang telah terbiasa dilakukan oleh suatu kelompok tertentu. Mekaten, matur nuwun. Kula Muhammad Fahmi saking Solo. Oke, baik. Saya komentari saja sedikit-sedikit curhatan-curhatan tadi ya. Saya tidak berani bilang menjawab, biar kalian kejar sendiri jawabannya. Karena ada beberapa pertanyaan itu yang jawabannya ya sesuaikan dengan konteks hidup kalian masing-masing. Yang pertama tadi yang bertanya tentang self-serving bias. Ini tadi ya, orang itu cenderung kalau sukses menunjuk dadanya, kalau gagal menunjuk orang lain. Kalau dibalik gimana Pak? Dibalik itu berarti dia nganggap dirinya jelek terus. Sederhananya kan itu. Meskipun sukses itu ya, saya apa sih?
Ini jawabannya ada nanti di sesi, boleh dicek ya, namanya self-hatred. Kalau self-serving bias itu kan semacam bencinya pada orang lain. Kalau self-hatred itu yang dibenci dirinya sendiri. Sama-sama negatif. Jadi sama-sama tidak objektif. Itu untuk yang pertama ya. Yo imbang saja, ndak apa-apa. Kalau saya sukses, yo memang yang mengikhtiari saya, tapi tanpa bantuan yang lain, yo mosok bisa saya bisa sampai di titik sukses ini. Nah, kalau saya gagal, yo berarti yang gagal saya, berarti saya ada kelirunya, banyak ndak maksimalnya. Yang lain mungkin juga ikut sedikit-sedikit andil, meskipun mungkin mereka ndak sadar membuat saya gagal. Tapi yo intinya di saya ini. Jadi berpikirnya tidak berlebihan. Kalau self-serving bias tadi berlebihan mengunggulkan dirinya, kalau yang self-hatred tadi berlebihan menyiksa dirinya. Dua-duanya sama-sama negatif. Ayo yang biasa saja, tidak berlebihan. Yang kedua, tentang apa iki mau? Ya, pemahaman dalam prasangka, ada teori hermeneutik, kognitif prakognitif, mengkritik Swindle dan lain sebagainya. Swindle tadi sebenarnya dia mau bilang prasangka itu tidak alami, tidak kita peroleh sejak lahir. Itu diajarkan oleh masyarakat kita, ditanamkan oleh masyarakat kita. Kalau yang para filosof eksistensialis juga bilang bahwa manusia itu biasanya memahami apapun dengan prasangkanya, dengan prejudice-nya, cuma dengan definisi yang tidak sama persis dengan yang kita bahas malam hari ini. Prejudice kalau di para filosof eksistensialis itu ya cara pandang kita, sudut pandang kita, kemudian materi-materi yang sudah ada di kepala kita, itu nanti jadi cara kita memahami sesuatu. Ya kayak mungkin hari ini orang menyebutnya mindset-nya seperti apa, itulah nanti yang jadi cara pandangnya. Jadi prasangkanya itu tergantung apa yang ada di kepala kita. Itu para filosof eksistensialis. Misalnya orangnya cara berpikirnya serba supernatural, ada apa-apa dilihat supernaturalnya. Itu kan ini frameworknya, cara berpikirnya. Melihat apa-apa dengan prasangka supernatural akhirnya. Ini prasangka supernatural itu misalnya tiba-tiba kipas anginnya berhenti. Wah, penunggunya marah ini. Nah, itu persepsi supernatural. Karena ada asumsi begitu di kepalanya. Jadi kalau para filosof eksistensialis, prasangkanya itu lebih pada kalau kita memahami sesuatu itu tergantung sudut pandang dan asumsi yang ada di kepala kita. Itu oleh mereka disebut prasangka juga. Tapi malam hari ini sebenarnya bukan prasangka yang itu yang kita lihat. Ya dalam prasangka tadi sudah disebut ada unsurnya, ada kognitifnya, ada afeksinya, perasaannya, dan ada actionnya. Jadi kita memahami berdasarkan yang kita rasakan, kemudian kita wujudkan. Jadi ini unsurnya 3. Kita wujudkan berarti action. Kita memahami berarti kognitifnya. Berdasarkan apa yang kita rasakan berarti afeksinya, perasaannya. Dalam prasangka itu sebagian besar yang lebih dulu yang kita rasakan. Suka tidak suka, senang tidak senang. Ini jadi awalnya. Akalnya, kognisinya datang belakangan. Mencari bukti, mencari justifikasi, dan lain sebagainya. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, wah ini sampai Saranjana ini. Konspirasi dan supernaturalisme. Ya kalau dalam Islam diyakini bahwa alam ini ada alam syahadah, alam gaib.
Mungkin saja termasuk saranjana kah, atau alas roban kah, saya mau coba, atau apalah yang dianggap tempatnya makhluk-makhluk gaib, ya mungkin saja. Karena memang makhluk gaib itu ada, kan begitu. Jadi tidak masalah sih, apalagi dunia timur. Dunia timur itu epistemologinya tidak hanya alamus syahadah, tapi juga alam ghaib. Cara berpikirnya juga tidak hanya berhubungan dengan yang kelihatan panca indera, bisa diakses panca indera, tapi yang di luar itu juga eksistensinya diakui. Jadi dari sisi diakui atau tidak diakui, kita yang beragama, apalagi yang muslim, mengakui. Dan itu kan kalimat paling awal dalam Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman pada yang gaib. Kalau saranjana tadi kategorinya yang gaib, ya kemudian ada yang percaya, ya tidak masalah. Memang alam gaib itu sesuatu yang harus kita percaya, karena keberadaannya dalam Al-Quran dipastikan ada. Jadi dari sisi entitas supernaturalnya, ya kita percaya ada. Kemudian Pak, itu apa ndak jenis konspirasi Pak? Yang tentang saranjana tadi. Konspirasi itu biasanya dibuat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Bisa iya, bisa tidak. Kalau ingin tahu tetap harus diteliti. Kalau ingin melihat ini konspirasi atau tidak, coba kita cek yang mempopulerkan, yang memviralkan, yang menyebarkan narasi-narasi saranjana ini itu coba kita bangunannya bangunan konspiratif, tidak seperti di waktu kita ngaji 2 minggu yang lalu. Nah, ini dua hal yang berbeda antara kepercayaan pada saranjana dengan penceritaan, penarasian, mungkin ada sedikit-sedikit komodifikasi, menjual biar laku dan lain sebagainya. Ini dua hal yang mungkin cara menganalisisnya agak berbeda. Jadi teman-teman ya tinggal memposisikannya, ya dari sisi entitasnya mungkin ya ada gaibnya, tapi dari sisi viralitasnya, mode narasinya, kemudian penyebarannya lewat media massa dan lain sebagainya, itu ya tidak sesederhana bahwa ada alam gaib. Bisa saja di situ ada dagangnya, komodifikasi, di situ ada iklannya, di situ ada budaya populernya, di situ macam-macam masuk sudah. Jadi ini luas. Nah, saran saya sampai nanti bikin tesis atau disertasi tentang saranjana ya. Biar tidak hanya jadi isu yang dibahas sambil lalu. Ayo diteliti beneran. Mungkin secara sosiologi bisa, antropologi bisa, dan lain sebagainya. Ya sopo ngerti nanti bisa wawancara dengan orang sana. Yeah. Baik. Oh tadi tanya reinkarnasi ya. Kalau ini saya janji ya kapan-kapan kita bahas. Sebagai ilmu tentu saja. Kalau percaya tidak percaya, setuju tidak setuju, monggo saja. Dalam Islam ada beberapa ulama yang setuju reinkarnasi. Meskipun sebagian besar tidak. Di agama-agama yang lain beberapa juga setuju. Ada juga yang tidak. Jadi ini mungkin kapan-kapan menarik untuk kita bahas tema reinkarnasi ini. Sebagai ilmu ya, sebagai nambah wawasan kita. Bahwa nanti kita setuju atau tidak, ya monggo saja sesuai keyakinan kita masing-masing. Tapi ini janji. Cuma jangan ditagih cepet-cepet ya kapan-kapan. Nah yang keempat, Mbak apa Bu Fahira dari Malang tadi, akademisi dan praktisi hukum yang sering berprasangka. Iya, kalau tuh memang kewajiban kita di hukum ya memang harus berprasangka, tapi tetap kan tidak boleh menghukum orang dasarnya prasangka. Kalau ini tidak boleh. Tapi dalam rangka mengembangkan penyelidikan, dalam rangka bikin hipotesis ini, hipotesis itu untuk dibuktikan, oke saja. Tapi jangan hanya berdasarkan prasangka terus orang dihukum. Kalau ini tidak boleh. Tapi bagian dari prosedurnya ada proses mencurigai, ada proses memprasangkai, ya tidak apa-apa. Itu memang tugasnya.
Jadi prasangka ya bagian dari, kalau tidak boleh menuduh apalagi wah saya kan madhabnya tidak boleh berprasangka, jadi meskipun kamu sudah terbukti melakukan kejahatan ya saya tidak begitu kan, tetap kita dengan prosedur yang ada. Tapi jangan sampai menghukumnya atas dasar prasangka. Baik, ini kalau dibawa ke hukum, saya itu banyak yang minta untuk membahas filsafat hukum. Entah nanti kapan-kapan ya, janji lagi. Karena di antara tema-tema kefilsafatan ya mungkin tema hukum ini yang belum kita angkat secara serius di ngaji filsafat. Meskipun beberapa tokohnya sudah, seperti Thomas Hobbes, seperti Rousseau, dan lain-lain. Nah, yang kelima, Mas Fatur Rahman, bagaimana caranya menghilangkan perasaan negatif seperti prasangka tadi? Ya sebenarnya kuncinya ada di kita sih. Mampu ndak kita mengalahkan diri kita sendiri? Kalau secara teknis ada beberapa tips. Kalau teman-teman misalnya, Pak saya itu sering Pak dilibat perasaan-perasaan negatif seperti prasangka, seperti kecewa, seperti putus asa, macam-macam. Kalau dari sisi filsafat eksistensialisme ada beberapa tips yang ditawarkan. Ada misalnya tawaran untuk isolasi. Isolasi itu pikiran-pikiran negatif itu mari kita sisihkan saja. Jangan dicampur dengan hidup kita sehari-hari. Ini namanya isolasi. Nanti bisa juga pakai strategi anchoring. Anchor jangkar itu. Strategi anchoring itu mari kita sadari bahwa dalam hidup ini ada banyak yang lebih penting dibandingkan pikiran negatif kita. Ayo kita utamakan yang lebih penting ini, jangan sibuk hanya dengan pikiran negatif kita. Ini namanya anchoring. Tidak apa-apalah saya lemah di situ, tapi ini saya harus lulus ini kuliah, saya harus berbakti ini pada orang tua, saya harus. Nah, kita mengutamakan yang utama-utama ini. Ini namanya anchoring. Kalau untuk sementara boleh misalnya distracting. Distracting itu alihkan perhatian. Kalau pas pikiranmu negatif, alihkan kemana yang tidak negatif. Mungkin bolehlah hiburan atau apa. Daripada mikir masalahmu sendiri tidak selesai, kamu nonton drama Korea saja misalnya. Nanti kan selesai masalahnya, 16 seri selesai lah misalnya. Nah, jadi itu namanya distracting. Kamu nyari distraksinya biar kamu tidak stuck di situ terus. Biar seger lagi, fresh lagi pikiranmu. Boleh juga apa? Sublimasi. Sublimasi itu mengubah yang negatif jadi yang produktif. Pikiran saya kok prasangka terus negatif terus ya tentang teman saya yang ini. Biar saja negatifnya ini tak jadikan novel saja, cerita tentang teman yang negatif. Nah, ini namanya sublimasi. Kamu ubah energi negatifmu jadi energi kreatif, produktif. Kamu stuck, putus asa, patah hati. Wah, ini saatnya nulis puisi ini berarti. Gitu.